Semoga sehat selalu. Hari ini kita 1 JP nggih. 1 jam Ya, pelajaran, Bu. 45 JP. menit. Oke. Ya. Wih, Kak Dian baru bangun tuh. Iya. Semangat. Malam Kak Dian. Lagi menjahitan apa bagaimana itu? Saya Oke. habis otonan, Bu. Habis saya lupa lagi. Zoom. Ya ampun, lagi otonan hari ini. Iya. Oke. Sambil jalan nggih karena sudah Ya. jam soalnya. Oke. Untuk diskusi nanti aja nggih. Yang share dulu gininya. Hari ini kita modul 1.1 merefleksikan refleksi. Nah, oke. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Modul 1.1 ini yang refleksi untuk perubahan paradigma diri. Kuatkan pemahaman. Bentar. Oke, kembali pemahaman 2. Sebentar. Saya buka dulu, benar tidak ini. Oke. Mungkin hari ini kita akan diskusi, banyak diskusi. Jadi saya ingin kelas ini semua berpartisipasi. Ya, walaupun dari jarak jauh pakai HP tidak apa-apa ya Kak ya. Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, damai sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk kita semuanya. Bisa terus ikut hadir di Tatap Maya niki nggih. Semangat untuk kelas 005 tetap menyala. G1005 Kabupaten Badung. Semangat menyala ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, Pak Martin ada nggak ya? Kalau tidak ada, Kak Ngurah, bisa minta tolong dipimpin doa dulu deh sebelum mulai. Kak Ngurah ada, Kak Ngurah? Cek. Siap, hadir Kak. Bisa kedengaran nggak Kak? Bisa. Sip. Oke. Tolong pimpin doa dulu Kak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan ke depannya dilancarkan dan mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ngurah. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Kita lanjut ke modul ya, merefleksikan refleksi. Jadi untuk di modul ini mungkin nanti saya minta partisipasi dari kakak-kakak nih. Kita lanjut, doa sudah. Kemudian lanjut kesepakatan ya, kesepakatan baik. Saya akan memaklumi ya kakak-kakak yang dari misalnya mempunyai kesibukan kayak tadi udah banyak masuk chat. Ada yang masih di jalan, ada yang masih ada aktivitas lain. Terima kasih sudah bisa join di kelas ini. Tetap juga berusaha walaupun di tengah-tengah kesibukan gitu. Tetap juga berusaha untuk ikut hadir di Tatap Maya ini. Silahkan Kak, kalau masih misalnya di jalan hati-hati. Tapi tetap aja kita misalnya berusaha gitu loh. Ya, saya tahu kakak-kakak semuanya memiliki kesibukan. Masih berusaha menyempatkan diri itu ada namanya komitmen ya Kak ya, seperti apa yang kita tanda tangani di Fakta Integritas. Jadi kita berpegang teguh tetap pada prinsip komitmen yang kuat, ikut belajar, sharing, berbagi, bukan saling menggurui gitu ya Kak ya. Di kelas ini yang saya harapkan adalah berbagi, sharing sesama teman,
kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, kesepakatan kita sudah setujui, saya fleksibel saja, tidak ada pemaksaan. Yang penting hadir, kerjakan tugas di LMS, saya sudah berterima kasih banyak. Tujuan luas seperti biasa, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, serta refleksif. Kemudian tujuan akhir, capaian akhir dari pelatihan ini, guru mampu bersikap efektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pencapaian khusus dari modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Jadi mengutamakan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kemudian mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kita lanjut. Baik, kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak yang sudah kakak jawab di LMS, kita kembali kulik gitu loh ya, artinya refleksikan kembali, persatukan kembali, sharing kembali antara pendapat yang satu sama yang lainnya. Oke, kita lanjut. Ini apa yang kakak-kakak jawab di LMS, kita kembali refleksikan, kita kembali antar teman memberikan umpan balik, ya kak ya. Agendanya menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Nah, inilah pentingnya kita nanti diskusi di sini antar teman, berbagi atau sharing ya. Jadi nanti ada 6 pertanyaan, silahkan kakak-kakak memberikan analisis sesuai dengan refleksi yang kakak buat di LMS, sesuai dengan tempat kerja kakak ya. Analisis tulisan refleksi. Nah, ini pertanyaan ada 6 ya kak ya. Gunakanlah pertanyaan berikut untuk analisis. Jadi mohon dicermati ya kakak-kakak semuanya. Di sini ada 6 pertanyaan. Diperhatikan. Nanti silahkan, saya enggak pakai will name. Kalau pakai will name itu kan, jadi saya enggak memilih. Jadi yang dibantu oleh will name-nya itu yang membantu saya. Hari ini adalah saya pingin dari hati nurani kakak-kakak semuanya berpartisipasi. Ada 6 soal. 1 soal ada 2 penganalisis nanti. Silahkan. Kakak mau pilih di soal mana, mau berkomentar, silahkan nanti angkat tangan ya. Sekarang ini tolong dulu diperhatikan 6 soal ini. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11 hingga modul 13. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis. Oke, mohon diperhatikan. Buat analisis sedikit, tidak apa-apa, nanti dikembangkan. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kakak selama menulis refleksi? Jadi saat menjawab di LMS itu, jadi kembangkan di sini. Kita kupas kembali di sini. Apa yang muncul di pikiran setiap kakak mulai menulis refleksi. Kemudian soal yang ketiga, berikan alasan nanti. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Menjadi tantangan selama menjadi guru PJOK di tempat kakak-kakak mengajar. Silakan. Kemudian yang keempat, bagaimana
kakak menggunakan rubrik penulisan. Jadi di sini bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi. Menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam, mendalam ke diri kita sendiri sebagai guru PJOK. Kemudian yang keenam, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Jadi mungkin yang diharapkan yang di nomor 6 ini adalah kolaborasi. Kolaborasi di antar teman guru PJOK seperti MGMP, KKG gitu pasti ada ya Kak ya. Atau mungkin di sekolah tersendiri masing-masing memiliki kombel. Tuh, kayak KBS komunitas belajar, komunitas KBS itu komunitas belajar sekolah. Jadi membuat tersendiri komunitas gitu. Jadi di sana mungkin saling sharing selain KKG, selain MGMP. Gitu. Silakan kakak-kakak dicermati dulu pertanyaan ini sebentar. Yang akan buka analisis bersama. Dicermati dulu dari 6 soal ini, silahkan nanti kakak mau memberikan analisis di soal nomor berapa. Silahkan angkat tangan. Ini tulisan di stick note ini kalau menggunakan Jamboard. Saya nggak usah hari ini. Nanti minggu depan aja saya menggunakan Jamboardnya. Figma Jamboard minggu depan saya pakai. Sekarang yang saya inginkan adalah pada akhir sesi ini, Bapak Ibu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi. Oke, baik kakak-kakak. Saya kembalikan dulu apakah sudah dipahami dari 6 pertanyaan ini. Silakan angkat tangan yang mau berbagi. Kakak-kakak semuanya. Silakan Kak Dedi. Kak Dedi silakan Kak Dedi. Nomor 1 Kak Dedi. 2 ya, setiap nomor 2 orang, mungkin nanti ada yang belum, kayaknya cukup waktunya 45 menit ini. Silakan Kak Dedi. Kak Dedi baru masuk ya? Halo. Silakan kakak-kakak berpartisipasi, angkat tangan atau saya yang nunjuk. Kita diskusi di sini ya, diskusi dan ada partisipasi aktif peserta. Itu yang diharapkan di modul ini. Silakan kakak, semuanya bergilir. Silakan Kak Yude. Kak Yude, silakan Kak Yude. Partisipasi dulu, menganalisis soal nomor berapa? Nomor 1 dulu Kak. Nomor 2 Bu. Boleh, silakan. Silakan Kak Yude. Bagaimana? Oke, selamat malam kakak-kakak semua, kakak fasilitator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya mau sharing sedikit bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Nah, perasaan saya pada saat menulis refleksi itu pasti saya ada kegelisahan atau kecemasan. Terkadang pada saat saya menulis refleksi itu saya berpikir apakah benar saya menulis refleksi itu apa enggak gitu. Terus
ada kesalahan enggak atau kegagalan pada saat saya merefleksi diri saya sendiri atau peserta didik. Terus kesulitan, pasti ada kesulitan setiap saya refleksi. Misalnya pada saat saya pola pikir saya itu tidak bisa dipecahkan. Jadi ada kesulitan. Nah, bagaimana cara peserta didik itu bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Nah, sering terjadi seperti itu sih dalam pemikiran saya, Kak. Terus ketika saya menulis refleksi, yang muncul dalam pikiran saya itu pertanyaan internal, misalnya apa yang bisa saya pelajari dari refleksi saya tersebut. Terus ketika saya refleksi dan saya menyadari apa kekurangan saya pada saat saya melakukan pembelajaran. Nah, ketika saya berefleksi, nah saya sadar bahwa pada langkah-langkah apa yang saya lakukan pada saat saya memulai refleksi tersebut. Jadi sedikit seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Yude. Terima kasih. Terima kasih Kak Yude partisipasinya. Iya, sama-sama. Saya ada satu ini sudah masuk. Dulu. Jadi ada kecemasan di mute. Oke. Ada rasa kecemasan di saat menyusun refleksi, katanya Kak Yude. Kekurangan apa yang muncul di saat melakukan refleksi untuk mencapai tujuan akhir, kan gitu Kak ya. Jadi bagus sekali Kak. Kesadaran, perasaan itu kayak model refleksinya framework KIP itu. Ya, ada mendeskripsikan dulu, kemudian rasa, perasaan itu ada 6 tahap kalau enggak salah itu. Saya juga sering gitu kalau enggak ikut PKG ini saya ngawur dulu. Apa sih refleksi, toh siapa sih yang mengurus refleksi? Nah, setelah mengikuti modul, baca modul berkali-kali itu baru paham. Oh, artinya begini. Untuk mengukur di mana kekurangan, di mana kelebihannya gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang kita berikan tercapai enggak gitu. Ya Kak ya. Jadi rasa cemas apa kayak tadi itu dah siapa sih ngurusin refleksi toh juga enggak. Nah, jadi setelah ikut ini saya dengan merefleksi begini jadi anak-anak memberikan umpan balik, saya nggak bisa melakukan gini. Oh, ada umpan balik dari anak-anak. Jadi ada tantangan tersendiri gitu lah Kak ya. Oke, dari Kak Yude tadi bagus sekali sudah. Oke, mungkin dari teman yang lain. Kak Pranda, silahkan. Ayo Kak Pranda. Partisipasinya. Di lewat HP nggak apa-apa Kak. Dari 6 soal ini yang mana? Satu itu belum. Satu soal dua peserta ini berargumen gitu loh. Tadi Kak Yude sudah rasa kecemasan membuat refleksi. Kak Pranda mungkin merasa happy. Kakak-kakak yang lain? Baik Bu, saya yang nomor 2. Oke, silakan. Awal pertama, baik Bu, ini maksudnya ini pengalaman saya. Awal pertama itu saya kebingungan. Maksudnya mengerti tentang refleksi, tapi tidak tahu bagaimana sih caranya. Sampai akhirnya kita melakukan pembelajaran, terus ternyata ada langkah yang segitiga itu. Di situ lebih menguatkan lagi. Oh, ternyata bentuk refleksi itu ada beberapa macam dan itu membantu saya. Akhirnya saya lebih memahami. Itu kalau saya sih Bu, karena pertama awal itu ini disuruh ngapain ya? Bingung Bu.
Tapi setelah pembelajaran itu jadi oh ternyata ini yang dimaksud. Selama ini cuma refleksi ya paling cuma nggak dituliskan itu loh Bu. Tidak dalam bentuk tulisan. Jadi seperti itu. Jadi dengan belajar ini sangat membantu saya secara pribadi untuk melihat lagi potensi apa yang ada di sekolah saya. Dan apa yang belum saya lakukan. Itu dari saya sekian. Baik Kak Pranda, terima kasih partisipasinya. Jadi untuk di modul ini emang saya ingin melihat keaktifan partisipasi walaupun dari jarak jauh ya. Jadi itu Kak Pranda berusaha banget nih dari Bedugul ya. Ya, terima kasih Kak Pranda. Di tengah kebingungan mengerti akhirnya ada banyak tahapan, ada banyak model refleksi yang ada setelah baca-baca modul lagi. Saya juga begitu pertama dulu Kak. Aduh, ini fasilitatornya gimana sih, ngoceh aja. Nah, buka modul baru saya tahu, oh ini maksudnya, oh begini. Nah, begitu ya Kak ya. Jadi oh saya harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah saya harus begini. Terima kasih Kak Pranda. Oke, kakak yang lain mungkin ada memberikan umpan balik dari analisis kakak yang tadi atau memberikan, ini masih ada soal 1 belum ada yang memberikan komentar, soal 3, 4, 5, 6. Pak Ngurah udah angkat tangan. Kak Ngurah silakan Kak Ngurah. Aduh nih Kak Ngurah, ayo Kak Ngurah. Kak Dewo sebentar nih. Kak Ngurah silakan Kak Ngurah. Di mana beliau nih? Kak Ngurah, cek. Silakan Kak. Cek. Cek. Masuk Kak. Masuk Kak ya. Oke, mohon maaf, saya agak ada gangguan sinyal. Iya, jadi agak terputus-putus. Bagus kok Kak, bagus suaranya. Oke. Baik Kak, mungkin sedikit berbagi pengalaman. Saya mau menanggapi mengenai soal nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1-3. Dan kapan saya menulis refleksi. Oke. Jadi awalnya di 1.1 saya masih bingung. Jadi tidak terstruktur seperti itulah. Jadi asal aja apa yang ada di pikiran ya itu aja lah yang ditulis. Karena mungkin sebelumnya saya melakukan refleksi saat pembelajaran, namun lebih seringnya lisan. Dan juga ke belakang ini setelah ikut PKG, saya mulai rancang sedikit-sedikit untuk membuat refleksi pakai Google Form, karena kita di lapangan ya kali bisa bawa kertas gitu untuk anak-anak nulis. Jadi saya akalin dengan Google Form karena siswa SMK kan rata-rata semuanya udah bawa handphone, pegang HP, bawa HP. Nah, untuk melakukan refleksi sendiri saya lebih seneng di akhir pembelajaran. Jadi setelah semuanya tuntas, bla 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 bla. Jadi saya kasih Google Form-nya ke anak-anak. Silakan dituliskan apa saja yang dialami hari ini. Kemudian ya di sana sudah terstruktur lah tentang materi, tentang pembelajaran, tentang perasaannya gitu. Jadi itu yang saya lakukan Kak. Ya mungkin itu aja Kak yang bisa saya sharing untuk hari ini. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih Kak Ngurah. Cocok sekali benar. Kalau untuk anak SMA, anak SMK itu kan sudah bawa HP tersendiri ya Kak ya. Kalau SD masih belum. Ya ada beberapa kalau kita butuh mungkin bisa pakai Google Form, itu kayak respon dia sendiri. Di sana kita lebih sesuai lah dengan perkembangan zaman gitu Kak ya. Lebih kita dimudahkan, kita dimudahkan. Kalau untuk kelas besar ini Kak, kalau kelas kecil mungkin belum.
kelas besar itu cocok banget itu menggunakan Google Form. Kita dimudahkan, kemudian respon langsung dari siswa sendiri, testimoninya langsung bagaimana selama proses pembelajaran itu dia langsung memberikan respon gitu Kak ya. Jadi bagus banget Kak Ngurah kalau itu terlaksana dengan baik ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, karena sekarang itu teknologi sudah semakin canggih, ya kita harus berubah. Walaupun kita misalnya guru olahraga yang hanya di lapangan, jangan mau ketinggalan teknologi kan gitu Kak ya. Kakak-kakak semuanya ya, Kak Ngurah sudah berbagi itu melalui menggunakan Google Form, bagus banget itu Kak. Jadi lebih mempraktiskan kita, dan itu juga kita tahu respon siswa itu bagaimana gitu. Jadinya tahu kita kekurangan kita merefleksi itu tentang tujuan materi, tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa gitu ya Kak ya. Jadi kalau di kelas kecil mungkin belum bisa Kak Ngurah. Kalau kelas besar itu bagus banget itu. Nggih. Terima kasih Kak Ngurah sudah berbagi. Nggih, mungkin Kak Dewa sekarang, ayo Kak Dewa, waktu saya persilahkan Kak Dewa, dari tadi angkat tangan. Silakan Kak Dewa. Baik, terima kasih. Menyala Kak. Ini, ayo menyala nih, harus lebih menyala, ayo Kak Dewa. Sebelumnya open kamera dulu. Kamera saya entah gimana nggak bisa on, dari tadi saya bisa on kamera nih, tapi nanti saya akan coba perbaiki Kak. Nggih. Nggak apa-apa Kak, suaranya dengar kok. Baik, terima kasih Kak, terima kasih. Saya akan mencoba mengulas yang nomor 1 sesuai dengan perkataan Kak Nurah tadi. Saya sangat sependapat juga, bahkan hampir sama. Jadi kapan saya harus melakukan refleksi? Biasanya kalau situasi saya sedang melakukan pembelajaran bersama kakak fasilitator dan yang lainnya, biasanya saya menulis refleksinya itu setiap atau setelah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditulis menurut saya, kalau selama saya melalui pembelajaran ini, saya menulis tentang pemahaman terhadap materi-materi yang ada, seperti dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Kemudian bagaimana saya menerapkan konsep tersebut, itu yang saya tulis. Dan juga saya sertakan perasaan dan mungkin pemikiran saya selama proses pembelajaran. Kalau saya melakukan refleksi secara saya sendiri, kalau saya langsung merefleksikan terhadap anak-anak saya, kebetulan saya mengajar anak kecil ya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 3, mungkin saya akan menerapkan yaitu menulis melalui tangan sambil mereka melatih dan belajar menulis seperti itu. Saya pernah seperti itu ketika saya melakukan PMM juga, melalui PMM juga, namun saya bukan melalui Google Form, melainkan tulis tangan seperti itu. Jadi ya saya teliti dari anak-anak pun juga bisa, ternyata dari mereka, tanggapan mereka, saya memberikan jawaban pematik terhadap mereka dan mereka bisa menjawab dengan baik. Jadi seperti itu kira-kira saya menganalisis atau membahas yang jawabannya nomor 1 Kak. Terima kasih Kak, seperti itu. Mohon maaf suara saya agak jelek. Nggih. Terima kasih Kak Dewa sudah berpartisipasi niki. Bagus sekali kan, kebetulan Kak Dewa ngajar di kelas kecil nggih. Kalau Kak Ngurah di kelas besar, enak beliau pakai Google Form gitu. Oke, disinilah enaknya kita sharing Kak. Ini kelas dari pusat diberikan kita berbagi dengan teman-teman.
Jadi kalau kelas kecil tidak bisa pakai gitu. Jadi Kak Dewo itu juga bagus sekali itu. Jadi melatih anak untuk menulis itu bagus banget Kak. Kalau perlu kita bagikan stick kertas warna-warni itu bagus sekali lagi itu. Jadi dia terrespon dia. Silakan buat tulis ini. Nah, kita kumpulkan itu terus kita foto itu pakai sebagai kayak umpan balik merefleksikan itu tujuan pembelajaran kita. Bagus banget itu Kak. Kalau itu diterapkan tadi kayak Dewo tuh kayak menulis gitu bagus itu. Kalau saya buat sendiri nanti saya bagikan. Kayak kalau saya sendiri. Saya juga begitu Kak. Jadi meminta anak-anak biar ada responnya dia. Oh begini maksudnya Miss-nya gitu. Terima kasih Kak Dewo sudah berbagi nggih. Ini dari tadi ini biar semua dapat berpartisipasi. Kak Epon, silahkan Kak Epon. Dari tadi Kak Epon angkat tangan niki. Silahkan Kak Epon. Ya. Waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Izinkan saya berbagi sedikit ya. Rahayu. Ya, izinkan saya berbagi sedikit pandangan saya menyikapi soal nomor 3 karena 1, 2 sudah dijawab. Nomor 3 sebenarnya saya ingin jawab nomor 6 sih ya, tapi nomor 3 dah dulu biar berkaitannya. Jadi hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Oke, kalau kita berbicara masalah refleksi, kita berbicara masalah introspeksi diri ya mungkin ya, karena menurut saya seperti itu. Kita melihat dari kita sendiri. Jadi kita bisa melihat di mana sih kurangnya kita, kelebihannya kita. Jadi seperti itu, lebih ke mengintrospeksi diri ya. Jadi kita mengetahui langkah-langkah berikutnya seperti apa. Jadi seperti itu. Dan hal apa saja yang menjadi tantangan di sini, menjadi tantangan adalah mengoptimalkan di mana kekurangan kita. Yang dimana kalau saya mengambil solusi, pastinya saya akan mengoptimalkan dari 7 aset yang ada di sekolah. Seperti itu. Katakanlah seperti misalkan kita merasa kekurangan di aset manusia, kita push di sana. Kalau kita merasa kurang di fasilitas, kita push di aset finansial. Kalau kita merasa kurang di pembelajaran, kita push di mananya. Jadi seperti itu. Jadi ada kolaborasi. Nah, hanya saja kita monoton, tapi kita membuat inovasi-inovasi yang baru, membuat pembelajaran yang menarik, yang dimana tujuannya berfokus kepada pembelajaran yang berpihak pada anak ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Itu mungkin sedikit saya berbagi. Nggak jadi yang nomor 6 lagi ditambahin lagi? Nomor 6 boleh sih. Kolaborasi itu Kak, silakan Kak. Kayak apa yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, apa yang saya memastikan. Jadi kalau nomor 6 kayaknya hampir berkaitan dengan soal nomor 3 ya. Jadi apa yang saya lakukan untuk memastikan. Jadi yang saya pastikan adalah memastikan dulu SDM, aset saya tuh sudah berjalan dengan baik. Ya, jadi kan di sini ada 7 aset tuh. Kita maksimalkan dulu aset yang kita punya, apakah sudah berjalan apa belum. Kalau misalkan sudah berjalan, tinggal kita jalankan saja. Habis itu siapa yang bisa membantu saya? Kalau di sini setelah membantu pasti warga sekolah. Ya, kalau kita bicara masalah KKG, pasti KKG kita terlibat. Masalah teman sejawat pasti juga ya, umpan balik, misioner juga dan yang lainnya pasti itu ya. Jadi yang berkaitan pasti dari pihak sekolah juga ya, guru-guru. Jadi seperti itu sih Bu. Jadi kalau saya amati soal nomor 3 sama nomor 6, soal nomor 6 hampir sama dia saling berkaitan. Jadi seperti itu Bu. Oke, sudah. Terima kasih Kak Epon atas partisipasinya. Emang penilaian diri itu juga penting banget. Jadi mengukur diri itu pernah dapat saya baca di komentarnya Kak Siti tuh. Jadi menjadi guru kalau tidak bisa mengukur diri kita sendiri itu bagus sekali argumentasinya. Mau asetnya lengkap, SDM bagus, kalau kita tidak memiliki penilaian diri juga kurang. Itu sangat penting itu Kak ya. Kak Epon tadi penilaian mengukur kemampuan diri. Jadi menilai diri sendiri itu penting. Begitu juga kita butuh penilaian teman sejawat. Tidak hanya diri sendiri saja. Teman sejawat juga kita butuhkan. Itu kayak di
Di nomor 6, di soal nomor 6 itu mungkin partisipasi dari kepala sekolah atau teman sejawat, itu kita butuhkan. Terima kasih Kak Epon untuk partisipasinya, mengingatkan saya kembali bahwa mengukur diri kita sebagai guru PJOK selalu di lapangan, dan guru PJOK itu dianggap kayak guru sakti, serba disuruh, serba oke, serba bisa. Ini disuruh oke, di situ disuruh oke, ke sana katanya oke. Jadi gimana guru PJOK itu selalu siap gitu loh ya. Baik, terima kasih. Untuk yang lain, kakak yang lain tadi siapa angkat tangan ya? Kak Dian. Oke, ini Kak Dian angkat tangan. Kak Dian silakan partisipasinya Kak Dian. Ya Ibu, izin saya tutup kamera Ibu ya. Mungkin saya menambahkan tadi dari Kak Epon, saya pengen menjawab yang nomor 3. Jadi hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi ya. Jadi tadi yang Kak Epon sudah sangat jelas, tapi saya mau menambahkan sedikit. Jadi saya lebih mengetahui kebutuhan atau keinginan siswa dalam proses belajar, sehingga membantu saya untuk menyusun proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, yang menjadi lebih baik itu jadi saya mengetahui sejauh mana kekurangan atau hal yang perlu saya tingkatkan saat saya mengajar di kelas, seperti itu. Kemudian juga mengetahui antusias siswa saya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang masih menjadi tantangan bagi saya itu adalah merefleksi siswa saya dalam satu kelas. Jadi dalam satu kelas itu kan siswanya banyak, jadi sekitar 28 orang. Jadi merefleksi satu-satu siswa itu agak susah. Itu yang masih menjadi, bukan susah sih, menjadi tantangan bagi saya. Jadi mungkin kan setiap anak itu wataknya berbeda, ada yang memang antusiasnya tinggi, ada yang misalnya dia sukanya olahraga A, kebetulan kita lagi bahas olahraga B, jadi agak kurang mau beraktivitas, seperti itu. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik Kak Dian, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di tengah-tengah kesibukan ya. Tadi masalah antusias siswa, emang benar itu ya. Nanti kita bahas itu di minggu depan tentang isu-isu PJOK. Jadi isu-isu apa yang terjadi nanti itu akan muncul Kak ya. Ada si A suka sepak bola, ada si B yang suka senam irama, ada si C yang suka begini. Itu nanti muncul di modul depan 1.4 tentang isu-isu PJOK itu ada Kak. Nanti Kakak mungkin akan berkreasi di sana, membuat semacam isu apa saja yang muncul di sekolah Kakak sendiri. Di sana argumentasinya keluar, silahkan Kakak di sana mengungkapkan apa yang terjadi. Biasanya itu isu gender. Isu gender itu misalnya yang laki suka bola, yang cewek teriak-teriak, ada hahu gitu biasanya. Kalau saya di tempat. Tapi kalau saya misalnya kasih, next time, next week kita renang, kalau udah gitu, wow gitu dah semuanya. Itu biasa tuh Kak, antusias anak-anak itu nanti kita bahas itu Kak ya. Tapi terima kasih sudah ikut melengkapi di sini, ikut berbagi dan berpartisipasi. Silakan tadi Kakak siapa angkat tangan ya, Kak Adi ya. Yang nomor 4 ini gak ada yang berargumen. Yang nomor 4 tentang rubrik. Silakan Kakak yang lain. Masih kita punya waktu. Kakak-kakak yang lain ada? Mau menambahkan lagi? Oke, silakan Kak Wayan Swastika apa Suastika ini ya? Kak Wayan, silakan Kak Wayan. Baik Bu, mohon maaf. Kameranya tiang agak rusak kayak niki, gelap ya. Kak, yang penting suaranya kedengeran ya Kak ya. Suaranya nyaring kok, kedengeran. Saya Wayan Swastika, Bu.
Maaf dulu Kak, SU apa SW Kak? Suas Bu, Suastika. Oh gitu ya, saya Ya. kok ada salah menulis nanti SW Ya kemarin saya. Suas Ibu Kakak buat Suas ya. Sebenarnya Suas. Nggih, saya perbaiki Kak, nggih. Karena saya lihat kok swastika gitu, nggih. Maaf Kak. Silakan Kak Swastika. Saya sedikit saja Bu nih untuk menambahkan yang nomor 6. Apa saja apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Di sini yang saya lakukan atau memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang reflektif yaitu selain merefleksi diri sendiri, di sini saya juga mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan refleksi. Di akhir kegiatan modelnya di akhir kegiatan pembelajaran terkait perasaan mereka tentang pembelajaran, saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya itu adalah peserta didik yang aktif memberikan refleksi pembelajaran dan teman sejawat, misalnya ketika kegiatan supervisi akademik. Mungkin hanya itu saja, Ibu. Terima kasih Kak Swastika sudah berpartisipasi ini, ikut berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi penilaian diri, kemudian itu kayak testimoni Kak. Jadi memberikan testimoni kepada siswa, apakah dalam proses pembelajaran yang Kakak berikan itu anak-anak didik kita itu merasa nyaman nggak, merasa senang nggak? Apa misalnya yang membuat dia tidak senang? Jadi apakah pembelajaran yang misalnya Kak Swastika berikan itu menyenangkan nggak bagi dia? Kan kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Walaupun kita misalnya materinya jeng, tapi anak tertekan ya enggak bagus juga. Kan kita harus membuat anak itu happy, menyenangkan, tapi beraktivitas gitu. Bukan menyenangkan duduk cantik, itu kan bukan begitu gitu loh Kak ya. Jadi kayak testimoni itu nanti ada itu Kak di pembuatan video aksi nyata. Jadi itu juga kita harus ada asesmen otentik itu namanya. Nanti di sana ada kita, apakah nanti Kakak sudah memberikan asesmen otentik itu penilaian diri dan penilaian teman sejawat itu ada nanti, dan ada harus ada testimoninya. Apakah selama pembelajaran pembuatan mengajar itu anak-anak itu dalam video itu kita harus memberikan testimoni apakah pembelajaran itu menyenangkan bagi anak-anak apa tidak, secara lisan maupun secara tulisan. Oke, terima kasih Kak Swastika. Mungkin ada yang berbagi lagi. Kak Swastika sudah ada nambahan lagi Kak? Mungkin nomor 5 bisa yang sedikit Bu ya. Coba ya. Oke, silakan Kak. Nomor 5 bagaimana? Seru kayaknya ini ya, diskusi begini seru ya. Kita semakin terbuka. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Di sini bagaimana caranya dengan saya membuat pertanyaan sebagai panduan refleksi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Mungkin di sini saya membuat keterampilan yang saya butuhkan adalah membuat pertanyaan dengan bahasa yang lebih efektif, Bu. Oke. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Kak. Nambahin lagi yang nomor 5. Bagus sekali ya. Karena ini kita waktu mepet. Siapa tadi itu ya? Kak Martin ada?
mau angkat tangan tadi? Mungkin ada yang nambahkan. Ini nomor 4 ada yang nambahin loh. Silahkan Kak Martin. Selamat petang, Selamat baru bisa malam. bergabung. Oke. Ini di tengah-tengah kesibukan ikut bergabung juga. Semangat. Siap, tetap 45 perjuangan. Mana pantunnya? Burung terbang tinggi ke udara. Terus sambung Kak. Silakan Kak Martin. Burung terbang tinggi sekali. Buah berikat di ambang pintu. Mantap. Abang tinggi melayang. Jangan lekat dengan diriku. Oke, silakan Kak. Partisipasi dulu ada 6 soal Niki. Iya, yang baru Niki buka terus ngeliat ini enggak yang ini bagaimana nomor 4 ya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Itu yang biasanya pakai di game nih Bu Eka. Ya, di game itu yang buat, tetapi anak-anak yang buatkan seperti permainan. Namun karena anak-anak kebanyakan HP dibatasi oleh orang tua, jadi dia kepingin terus. Nah karena kesibukan dia itu akhirnya jarang jadinya lagi. Yeah. Pak Martin nggak kedengeran. Putus. Maaf Kak Martin, putus-putus nggak jelas saya dengar. Kakak-kakak yang lain gimana, dengar nggak? Kurang kedengeran Pak Martin. Saya dengar suara motor tadi. Saya di dalam kamar ini, nggak ada motor. Nggak, putus-putus Kak, putus-putus gitu. Waduh, gimana nih saya? Cek. Kali cek, dikrecek, kakak. Oke, baik Kak Martin, terima kasih sudah berusaha ikut berpartisipasi walaupun telat masuk tidak apa, yang penting sudah berusaha kan gitu nih. Di tengah-tengah kesibukan kakak-kakak semuanya masih ikut berusaha gitu, saya senang sekali loh. Mudah-mudahan harapan ke depan ya, kita melalui pembelajaran ini kita mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Untuk yang nomor 4, apakah kakak-kakak di sini ada yang menggunakan rubrik di saat menuliskan refleksi? Kayak modelnya begini, rubrik itu kayak membuat kriteria gitu loh Kak. Misalnya sangat baik, misalnya cukup, kurang gitu. Itu rubrik kayak pembuatan rubrik begitu. Jadi kita mengetahui dengan menggunakan rubrik ini, kita mengetahui, oh ada beberapa siswa yang sangat kurang. Kalau sekarang yang kita di K13 itu enggak sangat baik-baik itu, tapi berkembang, ada 5 tahap itu, berkembang, awal berkembang, cakap berkembang itu dan mahir gitu biasanya. Itu biasanya rubrik itu dibuatkan kriteria kayak itu udah kayak tadi itu berapa intervalnya gitu Kak biasanya. Itu kalau yang nomor 4.
membuatkan rubrik seperti itu. Kalau sekarang kan gampang banget, tinggal buatkan saya rubrik, tinggal klik di AI, buatkan saya rubrik tentang ini, itu gampang banget udah keluar ya. Kayak ChatGPT itu bisa gampang banget itu. Membuat apapun itu kita, yang penting kita ngasih perintah yang benar, pasti keluar dah dia. Kalau perintahnya nggak benar, jadi jawabannya dia juga nggak bagus gitu ya kakak ya. Jadi kalau mengenai nomor 4 itu menggunakan rubrik. Mungkin kalau saya sendiri juga tidak ada beberapa tertentu. Misalnya kalau PJBL, kalau kita project perlu kita menggunakan rubrik. Gitu Kak ya. Tidak sih semuanya, tapi ada beberapa yang perlu kita menggunakan rubrik gitu. Karena kalau kita menggunakan PJBL di PJOK itu kayak project gitu misalnya tentang kebugaran jasmani gitu, itu modulnya kan khusus PJBL, khusus sendiri. Kemudian rubrik juga khusus sendiri gitu. Membuat refleksinya juga sendiri. Oh begini. Coba aja enggak apa-apa, bagus kok ya. Oke, terima kasih Kakak semuanya. Oke, saya stop share dulu nih. Tadi sudah, sebentar dulu. Lanjut dulu, ini ada nggak apa lagi ini ada sedikit ini tentang ini Jambot. Sudah minggu depan saya gunakan Jambot. Tolong kakak-kakak pelajari apa namanya video yang saya kasih itu loh, cara masuk untuk ke Pigma Jam. Pada sesi ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada siswa. Oke, ini mau refleksikan reflektif. Kita lanjut ya. Ini ini sudah nih. Pemahaman konsep hari ini. Baik, terima kasih. Untuk hari ini karena 1 JP sebenarnya udah lewat nih. Terima kasih kakak-kakak sudah berbagi. Saya kembalikan stop share dulu. Sebelum diskusi, kita foto bersama dulu yuk. Kita foto bersama dulu apa kita doa dulu untuk akhir? Foto dulu Ibu. Ayo foto dulu yuk. Buka kamera dulu. Kita foto bersama dulu. Sehat selalu semuanya. Saya juga izin kakak, kamera saya gelap. Kak Surya nih. Kak Surya, Kak Adi, oke. Kak Surya, Kak Adi. Punya Kak Swastika, ya perbaiki lagi Kak. Kak Dewa, oke, tidak apa-apa. Nama sudah kelihatan. Siapa tidak hadir hari ini? Apa gaya kita hari ini? Apa gayanya hari ini? Menanjak sudah kemarin. Turun Bu, turun. Jangan turun, enggak mau turun. Naik. Harus naik ya Kak ya. Sarangio. Love. Sarangio. Oke, boleh. Silakan, itu Kak Ijal udah ready ya. Sudah, hop. Pokoknya 005 menyala ini ya. Siap, saya kasih kode ya. Sebentar dulu. 1, 2. Oke, ulang. 1, 2. Oke, lagi sekali. Pindah gaya lagi. Apa lagi gayanya? Kayak kupu-kupu. Hah? Gaya gini sudah, ayo. Siap. 1, 2. Benar. Terima kasih banyak. Silahkan kita buka diskusi dulu. Gimana baju kelasnya, Kak? Kak Martin, gimana baju kelas? Sudah Kak Martin, desanya kepada siapa ya? Suaranya putus-putus, Pak.
Kalau yang kemarin yang buat desain siapa? Ayo yang punya tangan-tangan terampil. Ya. Bisa dibantu nggak Kak Martin? Saya kan maksudnya karena Kak Martin di sini sebagai ketua kelas kan gitu ya. Mungkin kakak-kakak yang lain punya ide, Kak Evon, Kak Peggy itu, Kak Urah bisa dibantu. Kalau masalah tempat buatnya ada di Denpasar yang murah ada. Boleh masukkan Ibu? Boleh silakan. Kalau menurut saya kita sepakati warna dulu. Terus tulisannya apa, nanti yang bisa desain dibantu ngedesain. Desain. Jadi sepakati dulu ya, tulisan sama warnanya Kak. Jadi nanti yang ngedesain kan jadi lebih mudah. Itu aja. Itu dah ya. Itu ada tambahan dari Kak Dian. Kita buat kesepakatan warna dulu. Apa warna misalnya hitam, putih, biru muda, biru toska. Putih, oke. Hitam Bu, hitam, jangan putih Bu, nanti kotor. Hitam jembrano dia Kak Idian. Kombinasi. Makin tambah hitam. Merah. Ya, merah. Kita ambil saja Bu. Kita ambil tengahnya saja. Ambil kombinasi merah biar menyala. Merah biar menyala. Merah aja. Benar Kak Dewo, merah. Kita Kalau ambil merah kan sudah biasa ya. Nah, itu kan. Nevi. Oh ya udah kalau kuning deh, kuning. Hijau gini, neon Bu. Bu, hijau neon. Ini ambil tengahnya saja. Oh ya, setuju. Merah putih Sama hitam. rendah kuning bagus tuh. Pink aja, Bu. Ini. Bu, Oke, kalau kalau hitam itu udah biasa, hitam juga banyak sekali. Yang Kabupaten Jembrane saya lihat desainnya udah banyak kali hitam. Terus Karangasem saya lihat dia kombinasi antara merah dengan biru muda. Saya pingin sih di sini yang punya ide desain dulu deh. Siapa punya ide desain? Hijau Nanti kirim ke grup. neon. Hijau tok Kak Adi. Kan dikombinasikan boleh itu. Boleh. Kayak jersey sekarang itu kan bagus itu. Siapa punya ide kirim di grup. Kita nanti voting dia warna apa cocok gitu loh ya. Biar nanti misalnya nggak mau merah, nggak mau biar ada misalnya yang punya ide dulu deh warna hijau sama apa gitu biar ada perbandingan 3 warna kita pakai terus nanti kita polling aja. Gimana gitu? Cocok rasanya? Sekarang siapa nih punya ide warna dulu? Ide desainnya. Pakai kerah apa Kak? Pakai kerah ya kalau bisa. Pakai kerah. Oh, boleh berarti. Warna purple. Kak Adi punya ininya, punya desain. Maaf Bu, saya kan biasa sering buat baju sebenarnya. Saya sering buatin baju sekolah sama anak-anak, terutama futsal sama sepak bola Bu. Tapi takutnya harganya tidak disetujui sama teman-teman gitu loh. Jangan di atas 100. Coba di-share aja dulu Pak, nanti kan kita lihat. Ini gini ya, dari pengalaman saya yang udah berkali-kali juga teman-teman tak lihat, saya ikut aja. Saya di kelas dulu 3 baju buat, tak ada sampai 100. Ada yang kainnya itu Kak, kain yang kita pakai yang 23, 24 itu loh, yang enak tis gitu loh. Enak di kita, nggak nyampe 8 waktu ini dapat 90 udah bagus sekali Kak. Yang 90 udah bagus banget itu, nggak ada nyampe di atas 100. 90 udah, kecuali yang misalnya dia nambah yang double X-nya gitu loh, baru kayak beda harga. Mau kemana Kak? Nanti saya kasih gininya Kak, tempat buatnya itu murah-murah kok di sana, di Antasura ada itu. Antasura apa? Jalan Nangka ke utara itu tempatnya murah-murah di sana. Nanti silakan siapa yang mau handle silakan. Ya Kak, Adi ini dulu model dulu dah desainnya dulu. Kalau dari saya biasanya
100 Bu, tapi biasanya kalau saya naik, biasa naik lagi 5.000 gitu, biasanya saya dapat harga dari dagangnya, saya buat biasa di sesetan. Coba nanti Kak Adi, ini dulu ya, desainnya diperlihatkan dulu, yang pakai kerah Kak. Nanti masalah cara buatnya nanti saya ngasih gini, di sana murah-murah bener tempatnya itu. Enggak, waktu ini aja saya buat untuk di sekolah itu 90.000 udah bagus banget kok. Ininya kainnya juga enak gitu. Oke. Nanti kalau sudah ada misalnya 3 contoh baju baru kita polling yang mana jadi kesepakatan bersama baru itu kita pakai. Nih, kalau bisa saat buat desainnya ada apa Badung gininya Pak Martin. Pak Martin maskot Badung apa Kak? Bunga Jepun ya? Iya benar Bu. Biar gini ada sedikit gitu loh. Karena di depan itu kan PKG PJOK G1005 Kabupaten Badung. Nggak usah isi kabupatennya, Badung gituin aja. G1005 Badung gitu. Biasanya saya lihat yang gitu sih, G1005 Jembrano gitu. Nggak berisi, nggak kabupaten. Jadi G1005 Karangasem gitu saya lihat teman-teman di share. Coba nanti saya juga ada kalau kita cocokkan dengan itu, cuman warnanya nanti kita ubah gitu nggih. Coba lihat dulu nggih. Terima kasih. Mungkin ada kita maksudnya kan gini, ada ide nggak dari kakak-kakak yang lain siapa tahu punya gini. Tuh Kak Adi, coba Kak Adi nanti Kak Adi kalau punya desain dikirimin ya Kak ya di grup. Kirim aja di grup enggak apa-apa. Gini modelnya gitu. Yang lain juga silakan. Kita mencari kebersamaan kelas. Ini ada desain 3 Bu. Coba yang Oh, kirim. tuh. Kak Swastika nggih, silakan kirim ke grup Kak. Nggih. Masalah harga nanti kita cari yang biasa-biasa aja, janganlah di atas 100, yang di bawah 100 bila perlu. Nggih, silakan. Kalau dari BGP Bali sih nanti dapat kita 1 set dapat. Cuman itu kan baju bersama. Baju semua PKG seluruh Bali dapatnya. Tapi kan baju kelas kita harus berbeda gitu. G1005 Badung, G1004 itu kan beda. Nggih. Jadi kelas kita berbeda gitu. Nggih. Kalau menurut saya, kalau masalah harga beda 5.000 10.000 kalau dari saya sih enggak masalah, Bu. Yang penting ada yang mau membuatkan. Kalau saya sih begitu, Bu. Itu aja. Nggih. Nggih, siap. Siap Kak Dian. Nanti deh. Nanti udah Kak Swastika silahkan. Kalau Kak Adi juga punya silahkan kirim ke grup nih. Oke, terkait baju kita stop dulu masalah kostum kelas. Ada yang mau nanyakan lagi? Mengenai tugas LMS, jadi ada beberapa kakak-kakak yang kelewat mungkin ya, tolong dicek-cek pelan-pelan. Ada beberapa untuk 1-3 silahkan dibuat. Yang ini juga, soalnya saya ikut menilai gitu. Memang sih tidak, kalau di PKG ini 50% itu dari ujian akhir nanti. 50% tuh. Yang menentukan adalah ujian akhir. Dikasih nanti kakak soal 60 apa 50 itu. Nanti itu harus dijawab sesuai dengan tepat waktu. Nggak boleh lebih waktunya gitu. Gitu Kak. Nanti soal yang menentukan kelulusan kakak di samping tugas LMS yang sudah tercentang hijau, ya mohon diperhatikan. Kan kakak buka LMS tuh. Ada nggak sudah centang hijau di sebelah kanan itu? Itu berarti kakak sudah buat. Nanti saya tinggal ngecek aja. Kalau itu belum centang hijau, itu belum ada yang checklist hijau, itu belum ada di sebelah kanan, itu berarti belum buat. Oke, mohon diperhatikan yang itu. Dulu saya juga begitu, gimana sih masuk LMS ini? Secara bertahap, tanya teman-teman sama, tuntunan dari Pasil sih saya dulu juga sedikit saya aktif bertanya soalnya, "Kakak saya bermasalah di sini." "Oh, begini masuk gini." Jadi saya fasilitator paling senior soalnya. Yang saya ajak muda-muda banget gitu. Jadi lebih
lebih canggih-canggih gitulah. Tapi untungnya berbaginya bagus gitu, saling mengisi, sharing gitu. Oh, ini maksudnya apa ya? Jadi saling bertanya sama temen, jadi saling membantu gitu ya. Jangan saling menjatuhkan itu, tolong. Ya, mohon maaf di kelas 05 saya tidak ingin ada saling menjatuhkan. Mari kita saling berbagi dan sharing gitu. Ya Kakak ya. Soalnya ada dulu di kelas saya, ada itu di kelas 00 berapa dulu di angkatan saya, 004 itu benar-benar saling menjatuhkan antar teman. Oke. Baik, ada yang ditanyakan lagi selain masalah kostum sama LMS tugas, mungkin ada yang bermasalah? Ibu, Tidak. Kak, izin untuk bertanya tentang kostum. Enggak, Kak Siti, silakan Kak Siti. Oke. Itu nanti lengan pendek ya? Lengan pendek ya? Kak Siti Bisa nggak kalau mau order lengan panjang bisa? Ya gitu, misalkan tambah biaya nggak apa-apa, yang penting saya lengan Bisa panjang. Kak, bisa. Iya nggak apa-apa ya? Bisa. Oke, terima kasih Kak. Oke. Banyak bisa. Oke, nanti saya siapa mau ambil project ini saya ngasih alamatnya. Ini tempatnya murah-murah di Antasura itu kalau enggak salah. Oke, baik. Bisa Kak Siti, aman. Oke, Kakak yang lain? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Paling terangkat ininya biaya lagi 10.000 aja, nggak banyak kok. Oke, tidak apa-apa. Oke. Yang mau lengan panjang ya karena kayak Kak Siti, oke. Oke, silahkan yang lain. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada mengenai yang tanggal 24, kan kita sebenarnya tanggal 24 ya Kakak ya, yang satu Kak Prana. Apa itu Kak? Iya, Satu modul berapa tuh? 114 ya Kak ya? Iya. Modul 14 ya? Ntar dulu saya lihat dulu. Harusnya Oke, Selasa yang kita modul 1.4 itu kan sebenarnya tanggal 24 September di penampahan itu loh. Jadi boleh katanya dimajukan 1 hari. Jadi kita sepakati hari Senin. Ya, Jam? benar. Nah, mengenai jam, jangan pagi. Sore jam berapa kita mulai gitu dulu. Nanti saya mengingatkan di grup. Jam 6 bisa nggak Kak? Maju Kemarin 1 jam dari hasil tes minggu lalu beberapa hari lalu kan jam 6. Nggih, jam 6. Saya maunya ya majulah jangan jam 7 karena itu 3 JP. Gitu Kak, biar enggak terlalu malam gitu. Nggih, Kak Martin. Nggih. Bisa nggih jam 6 nggih. Nanti Tiang ingatkan Bisa, kembali. Kak. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Jam 6 mulai biar kita tidak terlalu malam selesainya karena itu ada materi tentang breakout room. Jadi nanti Kakak jangan lupa kelompoknya. Saya kan sudah bagi jadi 3 kelompok itu. Nanti saya akan kasih link untuk breakout room kelompok 1 nanti ada linknya. Kelompok 2 nanti ada linknya. Tugasnya nanti saya kasih, jadi Kakak buat tugas kelompok di dalam room itu. Kelompok 1, kelompok 2. Kalau kelompok 3 diem aja di sini gitu. Ini namanya room utama. Jadi nggak usah pindah. Jadi nanti yang pindah itu cuman kelompok 1 sama kelompok 2 saja. Yang room 3 stay di main room. Ini namanya main room nggih. Jadi nanti setelah saya bagikan untuk minggu depan, untuk tanggal 23 hari Senin, jadi yang kelompok 3 stay di sini, yang kelompok 1 silakan klik masuk kelompok 1, yang kelompok 2 klik link yang kelompok 2 gitu Kak ya. Saya sudah bagi kelompoknya, tolong diingat nggih. Oke, untuk tugas minggu depan aja saya kasih. Nanti kayak membuat tugas buat di Word atau Canva atau di Google Slide boleh. Itu dipresentasikan. Kelompok 1 mempresentasikan berbagi ininya, ada yang berbagi, ada yang ngebacain, kemudian kelompok lain memberikan umpan balik gitu Kak. Tugas kita nanti minggu depan. Oke, yang 3 JP itu. Baik, terima kasih.
selamat beristirahat, kita tutup dengan doa. Kak Martin, silakan. Bantu saya untuk mengakhiri dengan doa. Baik, Kakak, terima kasih atas hari ini yang sudah di kesibukan hari raya dan juga di kesibukan hari ke hari. Apa yang kita dapatkan diberikan hari ini, teman-teman bisa memahami dan kita bisa saling berkolaborasi dan mengingatkan sehingga nanti pada saat kita bertatap muka bisa saling mengisi dan saling mengedepankan kita punya kelas. Jangan sampai kelas kita itu tidak bisa berkolaborasi dengan kelas yang lain nantinya. Jadi hari ini kecapean teman-teman, mari kita tundukkan sejenak kepala kita. Semoga hari ini kita bisa selamat, sejahtera dengan keluarga, berbahagia bersama-sama. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan. Berdoa, mulai. Berdoa. Suksema. Om Swastiastu. Wassalamualaikum. Suksema, kakak fasilitator. Teman-teman semuanya, kakak-kakak hebat. Bye-bye. Silahkan Kak Pranda beraktivitas. Nikmati kedinginan di Bedugul, nggih. Iya. Nggih. Terima kasih kakak-kakak semuanya, silahkan beristirahat. Kita ketemu lagi di hari Senin. Ya, benar. Hari Senin. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kak. Izin pamit.